Selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai semua kegiatan kita di hari ini, kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan dengan kerendahan hati di dalam keterbatasan diri kami dan di dalam keterbatasan kekuatan kami. Kami tahu Tuhan bahwa setiap hari baru adalah bukti kasih-Mu atas diri kami, agar kami bisa memperbaiki sikap dan perbuatan kami. Dampingilah kami Tuhan sepanjang hari ini, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami ucapkan adalah kebenaran yang semuanya adalah bersumber daripada-Mu. Kami akan memulai hari hidup kami hari ini Tuhan dengan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, mampukanlah kami, biarlah kami boleh mengerti, memahami apa arti dan makna firman-Mu. Berfirmanlah, kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembuhkannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada perempuan putri Firaun, akan kupanggilkankah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan lalu kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Amin.
Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam satu tema, Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan bisa memakai siapa saja. Atau dalam bahasa Toraja, mindabangmo ma'din napake uang. Mindabangmo ma'din napake uang. Saudara-saudara, ada sebuah kalimat yang mengatakan berkat tidak hanya berupa uang, jabatan, kesehatan, tetapi juga kehadiran orang lain dalam kehidupan kita adalah berkat yang luar biasa. Jika kehadiran orang lain adalah berkat, maka pernahkah kita mensyukuri kehadiran orang lain di kehidupan kita? Kelahiran Musa tidak seperti kelahiran seorang bayi pada umumnya yang berita kelahirannya tersebar kepada orang lain. Dalam bacaan kita hari ini diceritakan bagaimana Musa yang baru lahir disembunyikan oleh orang tuanya hingga berusia 3 bulan. Ibu Musa menyembunyikan bayi tersebut karena perintah Raja Firaun untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir dari perempuan Ibrani. Keluarga Musa tentu tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk melawan perintah Raja Firaun, dan sudah pasti mereka sangat tertekan pada waktu itu. Di tengah pergumulan itu, Tuhan tidak tinggal diam dan membiarkan mereka terus berada di dalam keadaan yang tertekan dan ketakutan. Perjuangan ibu Musa yang berusaha agar Musa tetap hidup tidak berakhir sia-sia. Tuhan memakai putri Firaun untuk menyatakan penyertaan bagi Musa. Bisa saja putri Firaun membunuh Musa sebagai perintah ayahnya, tetapi pada kenyataannya putri Firaun menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan Musa dari tangan ayahnya sendiri. Ketika kita sedang bergumul oleh karena banyaknya persoalan yang dihadapi, Tuhan tidak tinggal diam. Ia tahu pergumulan yang sedang kita alami. Orang lain bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan penyertaan dan pertolongannya. Bahkan kita pun juga dapat dipakai Tuhan untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan. Karena itu, saudara-saudara, teruslah menjadi berkat lewat kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau telah berikan bagi kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bagi kami di pagi hari ini tertanam baik di dalam hati kami masing-masing, dan kuatkan kami Tuhan untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu Tuhan, firman-Mu hari ini menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati kami yang lemah lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami ya Tuhan, agar kami tetap kuat, tetap dapat berkesempatan untuk mendengarkan firman-Mu kembali. Berkati hamba-Mu yang sudah membacakan firman-Mu ini, biarlah dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu. Berkati juga jemaat-Mu Tuhan, di jemaat kami, di setiap waktu, di setiap tempat, dan dalam kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarlah kami Tuhan bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup
sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat dengan Dia Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya menolong yang dalam kelemahan tubuh, yang sakit di rumah atau di rumah sakit ya Tuhan. Tuhan kiranya memberi berkat kesembuhan. Biarlah mereka boleh sembuh dari sakit penyakit yang dialaminya. Bagi jemaat-Mu Tuhan yang berduka, Tuhan kiranya memberi penghiburan, karena kami yakin dan percaya bahwa penghiburan yang sejati adalah daripada-Mu saja ya Tuhan. Bagi anak-anak-Mu Tuhan yang sedang bekerja dalam lapangan kerja masing-masing, Tuhan juga beri kekuatan kemampuan. Biarlah melalui pekerjaan yang Tuhan sudah anugerahkan kepadanya, boleh bekerja dengan baik, dan di dalam pekerjaan itu nama Tuhan dipuji dimuliakan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang sementara mendapat pendidikan di sekolah masing-masing. Tuhan juga peliharakan, beri kekuatan, kemampuan, kesehatan, sehingga boleh bersekolah dengan baik dan boleh mendapat pengetahuan yang asalnya juga daripada-Mu ya Tuhan. Berdoa buat anak-anak muda-Mu yang sementara mencari pekerjaan, kiranya juga Tuhan menolong, memberkati. Biarlah Tuhan menunjukkan jalan yang terbaik, sehingga mereka dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu, dan nama-Mu dipuji dimuliakan. Bapa dalam surga, seluruh hidup kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan terima kami yang berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikian renungan pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong, memberkati. Shalom.